So, I think we can just start our talk today, ya. Karena ini udah cukup sih teman-teman yang datang hari ini. Saya appreciate your time, everyone. So, mungkin Mbak mau say hi to everyone here. Halo, ini masih ada di sini tidak? Aku tidak tahu. Ada teman saya Naila masuk. Okay. Tadi ada Nada sama Duha, tapi kayaknya sudah cuma lihat doang terus keluar mungkin. Yeah, it's okay. Karena mungkin belum mulai ya, or maybe they can join us again later. Ya mungkin mereka nanti bisa join again. Nantinya, ya aku tadi juga lihat beberapa teman international, but I'm not sure yet. Yeah, cause it's like, it's like moving, you know. Kayak aku I don't really get it actually how it works. So never mind. Yang penting kita udah di sini ya Mbak Ajeng. Yeah, the most important thing is the signal here. Kita bisa connected. It's so bad because I cannot really see you, so it feels like so weird because I'm talking to myself only. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Naila. Oh ya, halo. Thank you so much guys untuk joining our live. Perkenalkan aku Fenty. So hari ini kita akan ngebahas satu research. Aku baca contekan. Ya, jadi ini tentang hepatoprotective effect of banana peel flour on histological and liver function in diabetic rats. Jadi kurang lebih itu bisa diartikan sebentar. Efek hepatoprotektif dari tepung kulit pisang terhadap fungsi hati dan histologi pada tikus yang dibikin DM. Kurang lebih gitu ya Mbak Ajeng, mungkin kalau diartiin judulnya. Betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat baca papernya, sebenarnya aku put the link di waktu-waktu sebelumnya. So before itu aku udah kayak share the what is it called like paper, the paper link to give you the access, but it's okay. Di sini aku mau bacain sedikit aja, so I'll read what it is about the research. So the study ini conducted in animal study atau dilakukan di animal study itu percobaan hewan ya, hewan coba. I'm sorry, this is a bit confusing, my bad. Okay, terus Mbak beri perlakuan like a treatment dengan memberikan campuran tepung kulit pisang. Ya, terus dilihat profil hati, profil AST, ALT atau alanin or apa sih itu Mbak, AST aspartate ya, aspartate amino transfer, what it stand for, AST sama ALT? Untuk ALT is alanin, alanin transferase, amino transferase ya, oke. Ya, sama AST itu aspartate amino transferase. Ya, jadi itu biasanya profil yang sangat umum dilakukan untuk cek kesehatan hatinya gitu. Dan ya, jadi that's the study about ya. So I'll just repeat in English. So the study is about a treatment using in a rat, and then the study conducted to give a different treatment by meaning different dosage. Maybe is it fair to say dosage? Mungkin percentage from the diet. Jadi mereka ada diet yang what is it called? Diet normalnya terus dicampur sama the banana peel flour atau tepung kulit pisang gitu. Jadi this is all about the topic that we are going to talk about gitu. Terus aku ada beberapa pertanyaan sih Mbak di sini, daripada kita ngebacain tentang apa, mungkin aku langsung tanya aja sih tentang what is it about, dan nanti feel free teman-teman di sini if you have question atau mau tanya sesuatu bisa kayak typing on the comment. I hope that I can see that. Aku bisa split my focus untuk see it, terus nanti kita bisa discuss about it with Mbak Ajeng ya. So my very first question itu, di sini kan
apa hewan cobanya itu kan rats ya Mbak yang dalam kondisi diabetes gitu atau diabetic situation. Kenapa kemudian kepikiran hati? Memang apa sih relationnya gitu? So why is it ya I mean how come mungkin buat teman-teman yang nggak begitu what is it called kayak familiar dengan health and research area especially maybe they don't really get it the relation between hati dan I mean kesehatan hati dan juga kondisi diabetes. Okay. I will explain in bahasa. If you want to ask in English, maybe Fenty will translate in English. No problem, Ya. this one here, ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diabetes mellitus atau kalau orang Indonesia bilang penyakit gula darah manis, kencing manis juga sering disebut itu merupakan keadaan di mana kadar gula darah di dalam tubuh tidak bisa dikondisikan dengan normal. Artinya normal itu ada beberapa kriteria. Yang pertama ada gula darah sewaktu, itu kurang dari 200 mg per desiliter. Kemudian ada gula darah puasa, itu kurang dari 124 mg per desiliter. Dan juga sekarang kriterianya itu berdasarkan HbA1c. HbA1c itu merupakan keadaan gula darah selama 3 bulan terakhir yang dibawa oleh sel darah merah. Nah, ini sebenarnya semua nanti akan berhubungan. Kenapa? Oh, HbA1c normalnya itu di bawah 5,5%. Oke. Kenapa semuanya berhubungan dengan hepar? Jadi, kita perkenalkan dulu juga dengan apa itu hepar. Hepar atau hati atau liver itu sebuah organ yang paling besar di dalam tubuh manusia. Jadi pemenang organ paling besar dari ukurannya, beratnya itu adalah hepar di dalam tubuh manusia. Kenapa dia besar? Karena fungsinya itu sangat banyak. Nah, salah satu fungsi yang paling besar adalah kita langsung ngomong ke fungsi metabolik si hepar itu. Jadi ada fungsi metabolik. Metabolik itu artinya apa? Metabolik itu artinya memecah. Jadi si hepar itu bisa memecah apa saja, bisa memecah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu 3 nutrisi utama yang masuk ke dalam tubuh kita, ada karbohidrat, ada fat atau lemak, dan ada protein and vitamin. Nah, kemudian untuk itu yang selain fungsi metabolik, hepar itu juga sebagai penyimpan. Jadi kalau ada yang kelebihan di dalam tubuh kita, disimpanlah di dalam hepar. Contoh, gula kelebihan nanti bukan disimpan dulu sih, akan dirubah di dalam hepar. Jadi kita sebutnya glukolisis. Glukosa yang kelebihan, lisis itu dipecah, sehingga nanti dia akan dirubah. Atau nanti ada proses namanya gluconeolisis. Jadi dia akan dibentuk menjadi bentuk lain. Selain pemecah itu juga fungsinya sebagai penyimpan. Kemudian juga hepar itu juga akan mengeluarkan atau fungsi sekretori, dia akan mengeluarkan suatu zat tertentu. Namanya empedu. Selain itu juga, selain mengeluarkan empedu, dia juga akan mengeluarkan hormon. Hormon yang ada di dalam hepar, yang dihasilkan oleh hepar, itu terutama ada yang namanya aldosteron sama glukokortikoid. Oke. Kemudian sebenarnya juga hepar itu juga akan mengeluarkan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen, testosteron, dan progesteron. Makanya kalau ada penyakit hepar, hormon-hormon estrogen, testosteron, dan progesteron, hormon untuk reproduksi itu juga akan berpengaruh. Salah satu contohnya penyakit hepar itu akan berpengaruh terhadap bentuk muka, perut, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, hepar itu memiliki fungsi detoksifikasi atau sebagai detoksifikasi. Dia sebagai pertahanan tubuh.
untuk kalau ada racun yang datang. Dan masih banyak fungsi lainnya. Nah, kita balik lagi ke fungsi metabolik tadi. Nah, karena tadi kan kita sudah tahu bahwa diabetes mellitus itu keadaan gula darahnya lebih tinggi daripada normal, sehingga gulanya itu nanti si hepar itu akan bekerja. Ini gulanya mau tak rubah dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk fat kah? Atau dalam bentuk yang lain? Seperti itu. Sehingga sebagian prevalensi atau banyaknya orang yang memiliki, ini nanti nyambung ke penyakit selanjutnya, yang kita sebut non-alcoholic fatty liver disease, itu adalah orang yang memiliki kadar gula darah tinggi. Sebenarnya sekarang NAFLD itu sudah tidak digunakan lagi, tapi di Indonesia masih digunakan NAFLD atau non-alcoholic fatty liver disease. Itu masih digunakan. Sekarang itu termnya atau bahasanya kalau di jurnal-jurnal itu adalah NASH, non-alcoholic steatosis hepatitis. Oke, NASH, alright. Oke, I just want to recap yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Ajeng sebelumnya. Jadi hepar itself itu has a lot of function, banyak sekali fungsinya. Nah, salah satunya tadi kaitan dengan adanya kelebihan gula. Tadi kalau Om minta maaf, mungkin aku harus ulangi lagi pertanyaan aku di awal. Aku tadi tanya kenapa sih di diabetes tikus Mbak lihat fungsi hati? Apa kaitannya? Tadi kan seperti itu, right? Terus Mbak menjelaskan a lot of function hepar itself. Terus ternyata kelebihan dari gula yang ada pada pasien diabetes tadi itu masuk ke hati, gitu. Karena dia yang akan what is it called? Do the job untuk maintain atau untuk manage the apa ya? Kelebihan dari gula ini or the excess level of glucose gitu in our blood, seperti itu ya Mbak Ajeng ya. Salah satunya. Salah satu fungsinya. Ya. Oke, that is really interesting. Dan ternyata itu bisa ada kaitannya dengan penyakit berikutnya yang dulu disebutnya non-alcoholic fatty liver disease. Jadi penyakit hati yang disebabkan bukan karena alkohol gitu ya, bukan karena consumption alkohol, tapi sekarang ini di update-nya, tadi bisa tolong diulangin Mbak kalau nggak salah NASH, AIDS ya. Itu apa Mbak? Stand for apa? Kepanjangan dari apa? Alcoholic steatosis. Non-alcoholic? Oh, namanya steatosis. Oke. Iya, kalau nggak nanti kita akan ngobrol jauh sih. Aku ada pertanyaan juga soal apa tadi penyakitnya itu. Kalau nggak salah kan NAFLD atau non-alcoholic fatty liver disease tadi kan ada 3 tanda kalau nggak salah ya. Itu menurut jurnal yang aku baca ada masuknya menurut penelitian Mbak itu kan kalau nggak salah Mbak juga mengobservasi adanya steatosis tadi, kalau nggak salah steatosis itu fatty livernya gitu kan Mbak ya. Betul. Ya, fatty liver, terus ada inflammation and the other is ballooning degeneration gitu. Nanti we can talk about it. Terus thank you so much untuk explaining tadi ya Mbak. Jadi untuk connect the idea kenapa fungsi hati dan juga si diabetic ini ternyata kaitannya di situ. Jadi semua excessive, not only carbs. Aku terima kasih banget tadi Mbak Ajeng udah mention kalau not only carbs itu semuanya itu di-manage oleh hati. Gitu ya Mbak Ajeng? Okay. So I'd like to talk more about your research. Tapi to be honest, I'm so excited dengan cerita Mbak tadi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa balik lagi ke sana. So sebelum aku jump to following question, mungkin dari teman-teman di sini mau tanya sesuatu untuk Mbak Ajeng. Any one of you wanna have a question, feel free untuk type below add a comment. Nanti aku bacain. Nanti di tengah-tengah kita bisa kayak diskusi with Mbak Ajeng here. So. Yang menjadi very attractive waktu aku baca your paper, it's
banana peel Ya, flour. Itu menarik banget sih Mbak Ajeng. Banana peel flour atau tepung dari kulit pisang. betul. Idenya tepung kulit pisang itu luar biasa sekali sih. Nah, ini kalau bisa diceritain itu kulit pisang yang dipakai for the study itu yang kayak gimana Mbak? Yang udah misalnya aku makan kulitnya terus udah berhari-hari gitu atau yang masih fresh atau bagaimana? Or maybe you can talk more about which type or kind of banana peel that use in the study gitu. Oke. Ini sebenarnya uh, it's just a silly reason. So ya kalau seumpamanya di UGM itu di dekat Jakal itu ada pisang goreng yang enak banget dan saya lihat kulitnya itu banyak sekali menumpuk di sana. Oh, oke. Pisang Oke. kepok. Nggak Pisang bisa kepok. disebut mereknya, pokoknya Mbak suka beli pisang goreng di sana. Kalau seumpamanya nugas kayak gitu. Oke. Terus ngobrol lah dengan pembimbing Mbak. Kemudian pembimbing Mbak bilang, oh iya kulit pisang itu banyak sekali manfaatnya. Beliau malah sudah mematenkan setelah saya lulus, sudah mematenkan kulit pisang itu sebagai sebuah suplemen. Jadi Apple Flour sudah dipatenkan oleh pembimbing saya yang namanya Dr. Andrianita Meliala. Beliau sudah mematenkan itu karena ternyata banyak kandungannya, banyak antioksidan. Wow. Jadi ini juga yang menjadi salah satu alasan selain antioksidan ternyata banana peel itu juga mengandung protein namanya triptofan. Oh iya. Nah, triptofan itu merupakan bahan utama hormon serotonin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, Serotonin itu one of the hormone, right, Mbak? Dan itu bahannya dari triptofan itu. Wow. Ini dari asam amino triptofan. Jadi dari alasan itu. Kita tahu hormon itu adalah suatu zat yang bisa mengatur metabolisme di dalam tubuh kita. Gampangannya seperti itu. Nah, hormon itu tidak bisa diproduksi serta-merta oleh tubuh kita kalau tidak ada yang memerintah. Memerintah itu contohnya pokoknya di dalam tubuh kita itu sudah ada namanya irama sikardian. Oke. Yang itu nanti akan mengatur semua pengeluaran hormon-hormon di dalam tubuh kita. Nah, di serotonin ritme itu nggak sih Mbak? Atur kayak schedule-nya in our body gitu? Betul. Iya. Betul. Jadi selama pengaturan itu yang menarik ini serotonin itu salah satu hormon yang mengatur mood di dalam otak kita. Jadi serotonin sebenarnya ada dua metabolismenya itu ada dua, di pusat sama di perifer. Dan yang di pusat dia tidak bisa ke perifer, tapi perifer bisa sampai ke pusat seperti itu karena ada namanya blood-brain barrier. Oke. Iya, aku juga remember Mbak mention a lot di your paper tentang serotonin gitu, tapi sebenarnya nggak begitu dianalisis begitu dalam ya Mbak ya. Iya, jadi mungkin untuk potensial mungkin further research ya untuk melihat efek dari serotonin ini, maybe maybe untuk improve the diabetiknya sendiri, apa ada bisa ke sana juga arahnya? Can it also relate to improve the diabetic condition gitu, serotonin ini? What do you think? Ya, ini sebenarnya masih jauh. Pathway-nya masih jauh, tapi si serotonin itu karena dia itu sebagai hormonal juga, tapi dia juga sebagai antioksidan juga. Makanya di dalam paper itu juga dijelaskan bahwa diabetes mellitus itu akan meningkatkan oksidan di dalam tubuh.
Nah, Oh, sebenarnya penelitian ini dibagi-bagi. Bahkan liver, kemudian ada organ lain seperti di ususnya, kemudian di pankreasnya, di mana pankreas tersebut dia ada namanya sel beta pankreas yang akan menghasilkan insulin. Dia berpengaruh atau tidak, kayak gitu. that is very interesting. Beneran deh, aku punya banyak banget jadi kepikiran mau tanya banyak itu sebenarnya, tapi aku mau lihat dulu di sini. Oke, nggak masalah. Dan guess what Mbak, ini time flies. Aku kira 30 will be very long, but it's okay. We still have some time, ya gitu. Itu I thought that it would be very long time. Ternyata kita cuma ya dua pertanyaan. It's really nice. Ya, yeah, it's really nice. Tapi aku mungkin apa ya, mau adding one more question tentang ini penggunaan tepung yang udah dilakukan in your study, Mbak. Itu kan diberi beberapa, what is it called, kayak percentage dari setiap treatment yang diberikan ke tikus gitu kan ya, Mbak. Nah, itu um, apa ya, mungkin pertanyaannya lebih ke sebentar, I need to really choose the question from what I have here, karena tadi kepikiran pertanyaan lain juga. Kayaknya aku mau tanya ini sih, yang menariknya tuh, kalau nggak salah dari the summary of your study, itu control group, by meaning control group itu yang sama sekali nggak dikasih treatment apapun. Jadi tikus yang diabetes nggak dikasih diet yang diberi tambahan banana peel flour atau tepung kulit pisang, itu sama sekali nggak ada. Nah, ini kelompok mereka ini dibandingin sama kelompok yang dikasih treatment, meskipun sedikit, itu improve the what is it called, the jadi perbaikan pada selnya. Iya, betul. Nah, tapi menariknya di kelompok yang dikasih treatment ini tadi tidak ada beda. Mau dikasih kalau nggak salah 20%, terus di sini 5, 10, and 20% from the diet, itu ternyata nggak jauh beda. Jadi sebenarnya antioksidannya di sini mungkin ya Mbak bisa menjawab itu, sedikit aja ternyata bisa mempengaruhi apa ya, good impact gitu nggak sih Mbak, bisa disampaikan mungkin. Dari part ini aku apa ya, kayak melihatnya potensial sekali, by meaning health benefits-nya gitu. Jadi memang karena kan kalau yang punya Mbak itu lebih fokus ke histological atau ke gambaran sel hepar, sehingga sebenarnya itu tidak bisa langsung ditarik kesimpulan bahwa banana peel flour itu bisa bagus untuk diabetik. Tapi dia lebih ke hepatoprotektif. Dia bisa melindungi hepar dari kerusakan yang lebih lanjut daripada yang tidak diberikan. Jadi digarisbawahi dulu kita bahwa si banana peel flour itu tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki diabetes mellitusnya, tapi dia akan melindungi si hepar si diabetes mellitus, orang yang memiliki diabetes mellitus. Jadi itulah yang dimaksud dari hepatoprotektifnya. Punya potensial untuk to not, what is it called, kayak getting worse atau bertambah buruk, seperti itu ya Mbak ya, dengan mencampurkan ini. Ini udah 31 menit. Aku beneran apa ya, I have a lot of question actually di sini. Terakhir deh Mbak ya, ini bisa nggak sih diaplikasikan nantinya, dalam arti kayak kita makan tepungnya itu berarti bisa dicampur yang dengan makanan kita gitu, nanti harapannya apa gimana Mbak? Dari studinya. What is it? I mean like the, what is it called, like implementation from the result from the study itself, karena ini dalam bentuk tepung, right? Tepung kulit pisang yang sebenarnya kulit pisang yang tadinya jadi sampah mungkin ya, itu bisa di manage well jadiin tepung, bisa dicampur ke makanan gitu ya Mbak? Mungkin sekali, karena
sebenarnya penelitian ini karena sudah dipatenkan oleh pembimbing saya, beliau masih sering melakukan improvisasi terhadap banana peel flour ini. Yang terakhir, yang paling baru, beliau itu membuat sebuah flakes, kayak cornflakes, kayak sereal. Iya, iya, Ya, iya, flakes. sereal. Wah. Yang cornflakes jagung, biasanya kan sereal jagung cornflakes yang warna Warna kuning dari itu. tepung kulit pisang. Ya, tapi itu terbuat dari tepung kulit pisang. Wow, Kemudian juga, nah ini sebenarnya dari kekurangan penelitian kami. Kami Okay. belum meneliti secara, John, Like entire. ya, belum Okay. meneliti secara lebih lanjut sehingga nanti seperti di paper itu membahas tentang antioksidan, tapi sebenarnya kami tidak meneliti tentang kadar antioksidan di dalam tubuh si tikus tersebut. Okay. Seperti itu. Tapi bisa dilihat dari gambaran histologi hatinya. Jadi tadi kembali lagi ke pertanyaan Fenty yang tadi. Jadi ada beberapa grade dalam non-alcoholic fatty liver disease. Ini tergantung dari penilainya. Nah, penilai ini mengklasifikasikan grade itu berdasarkan steatosis, kemudian ada ballooning, kemudian nanti ada necrosis dari itu, dan inflammation. Jadi ada 4 grade. Nah, kalau dilihat dari itu, kalau ada penyembuhan, kemungkinan, oksidan, superoxide atau oksidan itu akan merusak sel. Nah, merusak sel tersebut itu di dalam liver bisa terjadi penumpukan lemak yang kita sebut dengan steatosis. Kemudian nanti ada inflammation. Inflammation itu nanti ada sel-sel inflamasi yang bisa terlihat. Kemudian ballooning. Ballooning itu selnya menjadi lebih besar seperti balon. Yeah, it's like swollen. Yes. The what is it called? Swollen liver cells. Yeah. Also inflammation, and then the other is fatty livernya itself. Okay. All right, Mbak. Jadi I feel like from what you're saying, it's now because it's still at the beginning of the study. Maybe it is also why so necessary to collaborate, I would say, with other sector as well untuk benar-benar bisa implement the idea or the potential benefit from the hepatoprotective banana peel flour itself untuk at the end, so people can consume it or people can use it, or itu tadi like becoming a supplement gitu. So we need to work with not only in nutrition and with doctors, but also for maybe people who are in food and technology, I suppose. Ya, food and technology, terus nanti maybe ke farmasi mungkin atau ke sektor lain, right? In another area of expertise to what is it called? Kayak untuk bisa benar-benar to really can implement the use or the benefit of ini tadi banana peel flour gitu ya Mbak ya. Kayaknya kesana juga harus kayak kolaboratif. Ya, we cannot do all the job by ourselves. Are you gimana Mbak? Setuju nggak sih soal itu? Setuju banget. Ya, jadi kayak Mbak do your part untuk melihat potensial secara chemical apa ya, mungkin or biochemical ininya observation gitu itu, dan nanti masuk kayak di bagian industri gitu itu. Okay, there's a long way to go. Ya, itu luar biasa sekali sih Mbak Ajeng. Honestly speaking, I really want to talk more. But I just want to make apa ya, lebih ini aja sih, lebih patuh terhadap schedule aja sih. Ya, dari teman-teman di sini maybe ada yang mau menanyakan sesuatu. Kalau enggak,
mungkin kita akhiri dulu. Nanti hopefully kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. And I would love to have Mbak Ajeng or Dr. Herlin Ajeng here to join our live talk in another time. Gitu. Terus thank you so much banget sih Mbak untuk waktunya. Mungkin Mbak mau sampaikan sesuatu ke teman-teman di sini sebelum I close our live IG. Wah, ya, thank you so much for invite me here. Ini apa namanya? Ini salah satu penelitian yang sudah kami lakukan. Sebenarnya penelitian itu luas. Ini salah satu. Jadi banyak sekali yang bisa digali. Sebenarnya idenya banyak, tapi kalau ide saja tidak dilakukan ya nanti tidak jadi apa-apa. Jadi kalau bisa semangat untuk melakukan atau merealisasikan ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian itu. Gitu. Oh, very inspiring. Ya, Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. sukses Please take care, Mbak juga Ajeng. untuk Fenty. Oh, thank you. Stay warm. Please stay warm because it's entered the winter season ya di Taipei. It's Yeah, already so stay warm. 12 degrees. Oh my God. Degrees. Yeah. Oh my God, it's so cold there. Yeah, so thank you guys. Thank you everyone untuk joining our live talk the very first night. So I would love to invite Mbak Ajeng again or Dr. Herlin Ajeng again to another time. Yeah, hopefully she can come to see us again. Yeah, I really appreciate the time again, Mbak Ajeng and everyone here. Of course, I'm sorry I cannot say hi to everyone karena aku di sini nggak lihat semuanya. Aku lihat beberapa teman aja di sini ada Sesmaya and Dimas Suro Repro. I'm sorry if I pronounce it wrongly. So let's meet another time. Thank you so much everyone. Aku tutup dulu ya. Have a good night. Thank you everyone. Bye. Bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.